Shalom, saya dikasihi Tuhan. Mari kita mau persiapan hati kita saat ini. Kita persiapan kehidupan kita saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku.
Haleluya Yesus, layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih pandang kekudusan-Mu Tuhan, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu,
saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Kami percaya Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi katakan. Ku angkat hati, Haleluya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. sekali lagi katakan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Haleluya Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, saat kami menyembah Tuhan, hadirat-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Buat hati Kami menyembah-Mu, Haleluya. Tiada lama menangis. Kasih Tuhan, hadirat kami, di hadirat
bersyukur Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Berjalanlah bersama kami, pimpin setiap langkah kami Yesus, Yesus. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kasih Yesus, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sama-sama katakan, Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Dalam kondisi seperti apapun, gereja Tuhan punya tanggung jawab yang besar oleh amanat agung Tuhan untuk tetap menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sedang mengganas khususnya di kota kita, tetapi gereja tetap harus memiliki dampak bagi lingkungan, bagi masyarakat Kota Magelang, khususnya bagi jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, kami layani, bersama jemaat yang Kau kasihi pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun kami tetap memiliki kesempatan terbaik yang dari Tuhan untuk kami bisa beribadah melalui apapun, dan kami boleh memuji Tuhan melalui segala kesempatan seperti apapun, termasuk kesempatan yang baik ini untuk sebentar kami menikmati firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Injil firman Tuhan. Berkati kami semua mampu menyimak dengan baik, menyimpan di hati, merenungkannya siang malam untuk kami belajar menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berkati acara ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat dari kota Makedonia, di mana mereka dalam situasi kondisi yang tidak baik, mereka tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan. Mereka masih bisa memberikan kepedulian kepada jiwa-jiwa di sana. Saya ingin membacakan satu ayat buat saudara yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini, di tengah-tengah pandemi yang sedang mengamuk ini, kita masih tetap bisa memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanan kita. Saya bersyukur anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Saudara, jemaat di Makedonia bukanlah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada, tetapi mereka adalah orang-orang yang secara materi sangat pas-pasan di dalam hidup mereka. Bahkan ayat ini mengatakan pula bahwa jemaat di Makedonia juga sedang dalam pencobaan, sedang dalam penderitaan, sedang dalam kekurangan. Apa yang sedang kita alami, saudara kekasih?
di tengah-tengah pandemi ini tidak hanya di dalam hal kesehatan, tetapi termasuk di dalam hal pekerjaan, bisnis di negeri ini, bahkan di seluruh muka bumi sedang terdampak dengan begitu luar biasa. Banyak orang-orang yang mengeluh kekurangan, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup tidak bisa melanjutkan usaha mereka. Saudara, dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini, bagaimana dengan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan? Seperti pada kesempatan ini, ibadah kita harus melalui rekaman-rekaman, melalui online dan sebagainya. Anak-anak sekolah minggu belum bisa kembali beribadah bersama-sama orang tua mereka dalam ibadah sekolah minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai persoalan ini membuat kita lalu tidak bisa berbuat sesuatu. Kita mencontoh jemaat di Makedonia, anak-anak Tuhan di sana, dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, mereka masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya rindu, khususnya saudara-saudara jemaat di GPI Pahlawan, kita para pelayan-pelayan Tuhan, dalam segala keterbatasan, mari kita tetap berjuang dengan semangat kita. Walaupun usia semakin bertambah, walaupun zaman dan keadaan semakin tidak baik, bukan membuat kita lalu tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, dalam kurun waktu 20-10 tahun yang lalu, saya masih sehat, saya masih muda, bisa selalu berkunjung ke rumah saudara-saudara. Tetapi di saat ini dalam segala keterbatasan, mari saudara, justru saudara yang setia datang beribadah kepada Tuhan, kita bisa berjumpa di dalam rumah Tuhan ini. Saudaraku, jangan ada keterbatasan sesuatu yang membuat kita semakin berjarak. Walaupun program pemerintah untuk kita berjarak, tetapi bukan berarti kita harus berjarak antara saya gembala dan saudara sebagai jemaat. Mungkin saya tidak bisa lagi berkunjung ke rumah-rumah saudara satu persatu, tetapi saya masih mengusahakan diri untuk berkunjung kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Semisalnya saudara sakit, walaupun dalam keadaan pandemi yang seperti ini, walaupun saya sudah tidak bisa seperti dulu lagi keluar masuk ke rumah sakit, tetapi melalui doa saya, melalui perjuangan pelayan-pelayan Tuhan, kami membuka kesempatan, ayo kita bersama-sama berjumpa melalui ibadah kita yang diadakan setiap minggu 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Jangan membuang kesempatan. Di tengah situasi seperti apapun, saya selalu rindu berjumpa dengan saudara. Saya ingin memberikan terbaik buat saudara, tetapi saudara juga belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa persembahan yang terbaik? Tubuhmu datang di dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan memberkati saudara. Kekasih, adalah pekerjaan yang mudah bagi kita untuk kita bersuka cita memuji Tuhan bersama dikala semua keadaan baik. Tetapi bagaimana dengan keadaan hari ini? Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kita harus tetap bersuka cita. Contoh jemaat di Makedonia, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi yang tidak baik, mereka masih bisa tetap melayani Tuhan. Berguna kehidupan mereka bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Berguna kehidupan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Bagaimana dengan kita di kota Magelang, saudaraku? Di sini kita masih bisa melayani Tuhan. Walaupun pandemi ini cukup membuat kita menjadi kerepotan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk jiwa-jiwa. Saudara, kami tetap setia melayani.
Saudara, saya menganjurkan kepada jemaat yang kekasih, ayo datanglah kepada Tuhan. Kapanpun saudara kepingin berjumpa dengan saya sebagai gembala, saya selalu memberikan waktu yang terbaik untuk saudara. Karena saya tidak mungkin lagi seperti dulu lagi. Dengan masa muda saya selalu berkunjung kepada saudara. Sekarang saudara, ayo datang kepada Tuhan. Saya rindu berjumpa saudara. Amanat agung Tuhan bagi kami hamba-hambanya menggembalakan domba-domba Tuhan. Seperti yang Tuhan amanatkan, maka saya mengajak saudara, ayo rajinlah, setialah datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, orang-orang yang jauh dari Tuhan akan mengalami hal yang tragis seperti ini. Bukannya Tuhan gak mau mendengar doa saya dan saudara, tetapi sungguh-sungguh doa kita belum berkenan kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita terus belajar saudara bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan Tuhan melupakan janjinya, tetapi Tuhan menantikan kapan kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Melalui kesetiaan saudara dalam beribadah, kerinduan saudara, saya yakin bila saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan pernah meninggalkan jam-jam ibadah. Jam ibadah kita sangat mepet sekali. Jam kita sangat pendek sekali. Firman Tuhan disampaikan waktunya sangat singkat. Jangan buang kesempatan sampai Tuhan mendengar doa saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua, saya dan saudara terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan justru kita yang mengabaikan rencana indah Tuhan. Sungguh, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menunggu saudara. Mari datang padaku yang letih lesu terbeban berat. Di sini engkau mendapat damai sejahtera sukacita. Saya selalu bergumul berdoa, saudara jemaat yang kekasih, yang sudah lama saudara menunggu-nunggu kapan aku bisa beribadah kembali. Minggu depan datanglah kepada Tuhan setiap malam, setiap pagi, kapanpun saudara mau. Tuhan berkenan menjumpai saudara. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan di mana firman-Mu boleh ditaburkan. Jemaat boleh mendengarnya. Untuk kami lebih mengasihi Tuhan, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk-Mu. Tubuh ini sebagai persembahan hidup dalam ibadah. Tuhan, walaupun dalam situasi pandemi yang sulit ini, kami anak-anak Tuhan ingin memberikan rasa kasih setia kami kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah kami. Minggu depan kami berdoa sudah dapat kembali beribadah secara offline, masuk ke dalam hadirat-Mu, masuk dalam rumah-Mu Tuhan, untuk kami diberkati. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pujian, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam musik, berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan waktu yang sangat singkat ini, firman Tuhan boleh tertanam di hati setiap jemaat Tuhan. Kami terus bertumbuh, kami setia, kami mengasihi-Mu dalam situasi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama untuk saudara menerima berkat dalam acara ini. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak Tuhan, para pemirsa yang menikmati acara ibadah online ini. Tuhan akan memberkatimu, apa saja yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Engkau diberi kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan sampai puas umurmu bersama anak-anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, shalom.